Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gapi 8. Kali ini kita akan membahas mengenai pengurasan air pada ikan gapi. Jadi yang baik itu dikuras sedikit apa dikuras habis. Dan jika seandainya mau dikuras habis, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita menguras habis air gapi di tank kita. Karena memang yang namanya amoniak itu pasti selalu ada di akuarium atau di dalam air pemeliharaan ikan gapi. Tinggal kapan aja waktu yang baik buat kita membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Yuk kita pantengin videonya bareng-bareng. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa yang namanya ikan gapi itu pasti buang kotoran. Nih kalau bisa dilihat di dasar-dasar tank pasti ada kotoran-kotoran ikan gapi. Nah kotoran-kotoran tersebut pastinya harus kita bersihkan teman-teman. Tinggal bagaimana caranya kita membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Entah biasanya disedot, disifon ya istilahnya disifon, atau nanti ada yang dikuras habis, digosok pakai sikat atau digosok di mana untuk membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di dasar si akuariumnya ini dan diisi dengan air yang baru. Ada juga yang sampai menguras media filter. Nah, terus yang menjadi pertanyaannya, memang semuanya itu benar, semuanya itu bisa untuk membersihkan akuarium kita bisa, yang penting intinya mengganti air atau water change. Kita malah ada sempat dengar teman-teman, ada kiper dari luar negeri itu yang nggak pernah mengganti air teman-teman. Dia cuma menambahkan air yang kurang di akuariumnya. Jadi misalkan airnya berkurang, diisi air baru. Airnya berkurang lagi, berkurang karena penguapan ya, bukan berkurang karena disifon. Beda cerita itu teman-teman. Jadi hal tersebut bisa saja dilakukan jika dengan catatan ekosistem yang berada di dalam akuarium tersebut sudah jadi. Salah satu contohnya yang berada di aquascape. Kita ada aquascape juga teman-teman yang kita isi ikan gapi. Nah itu kita udah nggak pernah kuras teman-teman. Hanya menambahkan air ketika air kurang kita tambahkan. Air kurang kita tambahkan. Karena di dalam tersebut udah berputar siklus. Jadi ada amoniak, ada maksudnya racun-racun dalam air tuh biasanya terserap oleh tanaman, terserap oleh bakteri gitu loh. Jadi udah berputar lah siklusnya itu loh teman-teman. Nah untuk akuarium-akuarium sederhana yang umumnya banyak dipelihara atau banyak dipakai oleh penghobi ikan gapi seperti yang saya pakai di sini, ini akuarium ya walaupun ada rumah bakteri atau tapi kita anggap ini sebagai akuarium sederhana tanpa tanaman atau tanpa hal-hal lainnya. Nah ini perlu dilakukan pengurasan. Pengurasan tersebut umumnya kalau saya pribadi saya lakukan dengan cara sifon teman-teman. Sifon itu disedot ya, disedot. Nah teman-teman lihat nih di setiap akuarium kita ini ada yang nanya juga, mungkin ada beberapa malah yang nanya, ini nih garis-garis kuning ini apa di akuarium kita ini nih tuh. Ada semua ada garis kuning. Jadi ini adalah batas atas pengisian air. Jadi kita tahu seberapa kita harus ngisi air dan ini batas sifon. Jadi batas sifon ini dalam artian seberapa banyak kita harus buang air, jangan sampai lebih dari sini. Jadi ketika kita buang segini artinya kita menguras sekitar 10% dari volume air di dalam akuarium ini. Dan itu udah cukup banget untuk memperbaiki atau merefresh kondisi air di dalam akuarium selama dilakukan secara rutin teman-teman. Karena teman-teman kalau mau dipraktekkan, teman-teman bisa coba. Jadi pakailah alat ukur amoniak, yaitu ada dari beberapa merek, ada yang jual juga alat ukur amoniak. Teman-teman ukur sebelum dikuras segini dan setelah dikuras. Jadi kandungan amoniak yang berada di dalam air itu udah berkurang cukup banyak ketika dikuras hanya 10%. Kadang-kadang banyak yang nggak paham gitu loh, atau merasa nggak yakin kalau misalnya nguras air nggak banyak tuh kayaknya nggak seru gitu loh, kayaknya nggak bersih kalau nggak banyak. Nggak gitu teman-teman. Kenapa? Jadi ini adalah sebuah ilmu yang saya pelajari dari para penghobi ikan koi.
ikan koi itu jadi kan kapasitas air itu banyak banget di kolam ya. Nggak mungkin gitu loh. Istilah kata mengganti air kayak kita mengganti air akuarium ikan gapi yang cuma ganti segini gitu. Kalau misalnya segini ya dalam artian wajar, maksudnya gampang, kita kuras habis kita ganti juga ya paling nggak berapa menit. Tapi kalau misalkan kolam yang gede banget, gimana caranya kita bisa mengganti air segitu banyak dalam waktu cepat? Ya enggak loh gitu teman-teman. Bahkan pergantian air segini aja di kolam ikan koi itu udah hal yang mewah gitu. Dan ini adalah biasanya hal-hal tersebut dipraktekkan atau dilakukan oleh para penghobi ikan koi. Jadi mereka tetap menggantikan water change ya, atau mengganti air itu, dan menggantinya juga cuma sedikit-sedikit, dan itu juga memberikan efek yang cukup baik. Jadi selama posisinya kita anggap si akuarium ini adalah sebuah kolam, jadi kita cuma gantinya sedikit-sedikit aja. Jadi ini udah cukup oke untuk membuat kondisi si ikan gapi stabil berada di dalam akuarium. Nah, itu adalah apa yang kita praktekkan dan itu berhasil untuk kita. Meskipun teman-teman di beberapa wilayah atau beberapa breeder lainnya ada juga yang mempraktekkan mengganti air banyak, isi lagi juga itu kondisinya tetap oke. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi seiring saya belajar atau mendalami tentang air, teman-teman, kenapa ada yang oke ketika dia mengganti air banyak, isi banyak kurang banyak terus diisi lagi, ikan tetap dalam kondisi baik. Karena air yang berada di dalam penampungan atau air yang berada di luar dari si akuarium ini kondisinya nggak jauh berbeda dengan air yang berada di dalam akuarium. Namun kebanyakan dari kita teman-teman, kondisi air yang berada di dalam akuarium dengan air yang berada di dalam tanah atau air yang berada di penampungan itu kadang-kadang berbeda. Nah, itulah yang membuat ikan gapi itu gampang stres ketika penggantian air, terutama air yang terlalu banyak. Jadi kita nggak sarankan untuk ganti air yang terlalu banyak itu ya. Jadi lebih baik ganti air yang sedikit-sedikit saja, tapi rutin teman-teman. Rutinnya itu misalkan dalam artian ya setiap hari kalau teman-teman sempat, tapi ya sedikit-sedikit aja. Itu jauh lebih baik daripada seminggu sekali diganti air banyak. Modar teman-teman, seperti begitu itu nggak oke teman-teman. Karena begini ya, dalam waktu 1 minggu, kandungan amoniak yang berada di dalam akuarium ini pasti menumpuk. Ketika dibuang air banyak, diisi lagi, otomatis amoniaknya bersih toh. Tapi ketika amoniak bersih, otomatis kandungan air atau kondisi airnya berubah secara drastis. Itu membuat ikan menjadi stres dan sakit. Jadi bukan berarti ketika kandungan air jelek kita ganti air yang bersih, bening, ikan langsung sehat. Perhatikan teman-teman, kadang-kadang ada yang bahkan ketika melakukan tersebut ikannya jadi langsung angkat di sini nih, diem aja mojok. Nah, itu tanda ikan stres teman-teman. Jadi janganlah memberikan hal-hal yang mengagetkan atau tindakan-tindakan yang mengagetkan pada ikan gapi. Nah terus, pertanyaannya berikutnya, perlu nggak kita lakukan sifon total atau maksudnya pengurasan air secara total habis? Perlu, itu perlu dilakukan. Biasanya begini, kita melakukan pengurasan total saat kita memang melakukan pemindahan ikan teman-teman, bukan pada saat ada si ikannya. Nggak sengaja, misalkan ini contoh ikan AFR ya, kita angkat semuanya, udah kita angkat, kita kuras total, kita balikin. Nggak seperti itu teman-teman yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah ketika si ikan ini udah dipindah, misalkan kita ini kita pengen pindahkan ke tank breeding, jadi otomatis tank yang ini, akuarium ini kita kosong. Nah, pada saat kosong tersebut baru kita lakukan full water change, kita kuras semua. Kalau misalnya memang perlu teman-teman jemur, teman-teman kasih obat, misalkan di obat, airnya dibersihkan semuanya, misalnya dari bakteri dan lain-lain. Intinya ya disterilkan gitu, dipakai lagi. Itu nggak apa-apa teman-teman. Cuma kalau kita pribadi sih kita nggak sampai begitu banget sih. Kita kuras habis, gosok-gosok, bersih-bersih, asal bersih, isi air baru lagi. Itu udah cukup oke kalau untuk kita, dan so far no problem gitu. Oke. Teman-teman, jadi intinya pengurasan total tetap perlu, tapi harus waktunya, harus pas timingnya, dan lebih baik, lebih sering untuk melakukan sifon. Itu sifon the best lah kalau menurut kita. Oke teman-teman, kelihatannya segitu dulu penjelasan kita mengenai water change pada ikan gapi. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe jika merasa channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, salam Gapi 8.